Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Permatasari, nomor presensi 24 dengan NIM 195211097. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tugas tentang penilaian persediaan data biaya produk PT Murni, yaitu jumlah unit persediaan awal sebesar 0, jumlah unit produksi sebesar 10.000, jumlah unit yang dijual harga jual per unitnya Rp300 per unit dan totalnya 8.000. Biaya variabel per unit ada biaya bahan baku sebesar Rp50, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100, BOP variabel Rp50. Biaya tetap terdiri dari BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar Rp25, pemasaran dan administrasi tetap sebesar Rp100.000. Selanjutnya kita menghitung tentang penilaian persediaan. Perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode. BBV yaitu biaya variabel, BBB adalah biaya penuh. Pada BBV yang dibebankan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Pada BBB yang dibebankan yaitu semua produksi. Yang pertama kita menghitung tentang metode BBV. Biaya bahan baku sebesar Rp50, biaya tenaga kerja langsung Rp100, biaya overhead pabrik variabel Rp50. Lalu kita jumlahkan, maka akan mendapatkan hasil biaya per unitnya Rp200. Untuk metode BBB, biaya bahan bakunya masih sama, yaitu Rp50, biaya tenaga kerja langsungnya Rp100, biaya overhead pabrik variabelnya Rp50, lalu kita tambahkan dengan BOP tetapnya sebesar Rp25, maka hasil akhir biaya per unitnya Rp225. Tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit penjualan akhir adalah jumlah unit produksi 10.000. Kita peroleh dari sini jumlah unit terjualnya 8.000, lalu jumlah unit persediaannya kita kurangkan 10.000 dikurangi 8.000, maka kita mendapatkan 2.000 unit. Untuk metode BBV, biaya persediaan akhir kita hitung dengan cara biaya per unit 200 dikali dengan jumlah unit persediaan akhir, maka kita mendapatkan hasil Rp400.000. Untuk metode BBB, biaya per unitnya 225 dikali dengan jumlah unit persediaan akhir 2.000 unit, maka kita peroleh Rp450.000. Selanjutnya, laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Kita menghitung dulu penjualannya. Penjualan kita peroleh dengan cara harga jual per unit dikali jumlah unit yang dijual, yaitu 300 dikali dengan 8.000, maka kita peroleh Rp2.400.000 dikurangi dengan biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari harga pokok penjualan variabel. Kita hitung dengan cara Rp200 dikali dengan 8.000. 200 kita peroleh dari biaya per unit dikali dengan 8.000 jumlah unit yang dijual, maka kita mendapatkan hasil 1.600.000. Margin kontribusi total kita dapatkan dari penjualan dikurangi dengan HPP variabel, yaitu 2.400.000 dikurangi 1.600.000, maka kita mendapatkan hasil Rp800.000. Kita kurangi biaya tetap total. Biaya tetap total terdiri dari BOP tetap. Cara menghitung BOP tetap yaitu BOP tetap dikali jumlah unit produksi. Di sini BOP tetapnya Rp25 dikali dengan jumlah unit produksi adalah 10.000. Maka kita mendapatkan hasil Rp250.000. Kita masukkan biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar Rp100.000. Untuk laba operasi, maka kita peroleh margin kontribusi total, kita kurangi BOP tetap dan juga biaya pemasaran dan administrasi tetap, dan hasil akhirnya adalah Rp450.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh atau PBB. Rumus penjualan masih sama, yaitu harga jual per unit dikali jumlah unit yang dijual, yaitu 300 dikali dengan 8.000, maka kita mendapatkan hasil 2.400.000. Harga pokok penjualan 225 dikali dengan 8.000 unit, kita mendapatkan hasil 1.800.000. Laba kotor kita peroleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka mendapatkan hasil Rp600.000 dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi tetap adalah sebesar Rp100.000, maka laba operasi yang kita peroleh adalah Rp600.000 dikurangi Rp100.000, yaitu Rp500.000.
Laporan laba rugi menunjukkan laba operasi metode PBB lebih besar dari metode PBV, yaitu Rp50.000. Perbedaan terjadi karena BOP tetap sebesar Rp250.000 diberlakukan sebagai biaya periodik dalam metode PBV, tetapi metode PBB sebagai BOP tetap. Selanjutnya untuk tugas kedua disajikan ini menghitung tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Disajikan data dari PT Doremi, biaya variabel per unit terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, biaya pemasaran, BOP tetap per tahun, volume produksi normal per tahun, biaya pemasaran administrasi umum tetap per tahun, harga jual per unit. Selanjutnya ada data yaitu unit persediaan awal, unit produksi, unit penjualan, persediaan akhir, di mana jumlahnya tertera pada kolom-kolom berikut ini. Yang pertama, kita menghitung laporan laba rugi metode PBV. Kita menghitung tentang penjualan. Penjualan kita peroleh dengan cara harga jual per unit dikali unit penjualan. Tahun 2018, maka kita mendapatkan hasil harga jual per unit. Harga jual per unit dikali penjualan yaitu 1.500.000 untuk 2019, 1 juta, 2020 2 juta rupiah. Unit penjualan kita dapatkan dari sini, dari kolom ini, itu ada 150, 100.000 dan juga 200. Selanjutnya kita kurangi harga pokok penjualan variabel. Untuk mendapatkan HPP variabel, maka kita harus menentukan HPP variabel, di mana persediaan awal yang ada di sini hanya pada tahun 2020. Maka kita masukkan ini sebesar 300 kita peroleh dari bebankan biaya per unit, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dikali dengan persediaan awal. Jadi kita jumlahkan ini, lalu kita kali dengan 50.000, maka hasilnya adalah Rp300.000. Untuk harga pokok produksi variabel, cara menghitungnya yaitu masih sama. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik variabel dikali dengan unit produksi per tahun. Untuk 2018 kita jumlahkan ini, lalu kita kali dengan 150. Begitu juga untuk 2019 dan 2020, maka hasil akhir yang kita peroleh pada 2018 adalah Rp900.000, 2019 sebesar Rp900.000, dan tahun 2020 Rp900.000 juga. Untuk barang yang tersedia, maka kita jumlahkan persediaan awal dengan harga pokok produksi. Kita jumlahkan mendapatkan hasil Rp900.000, kita jumlahkan hasilnya Rp900.000, kita jumlahkan hasilnya 1.200.000. Selanjutnya yaitu kita menghitung persediaan akhir. Untuk persediaan akhir pada kolom ini hanya ada tahun 2019, maka 2018 dan juga 2020 tidak perlu kita hitung. Cara perhitungan persediaan akhir pada 2019 yaitu kita jumlahkan biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kita kalikan dengan persediaan akhir pada tahun 2019 sebesar Rp50.000. Maka kita mendapatkan hasil sebesar Rp300.000. Dan HPP per tahun 2018, 2019, dan 2020 kita peroleh dengan cara mengurangkan antara harga tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Tahun 2018 kita peroleh Rp900.000, tahun 2019 900 dikurangi 300 kita peroleh 600,
tahun 2020 1.200.000 kita kurangi 0 adalah 1.200.000. Selanjutnya kita menghitung biaya pemasaran administrasi umum. Kita sudah mendapatkan HPP, maka kita masukkan di sini. Ini kita masukkan ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Biaya pemasaran administrasi dan umum variabel kita peroleh dengan cara biaya pemasaran dikali unit penjualan. Jadi biaya pemasaran ini 50 dikali dengan unit penjualan per tahunnya, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Maka kita mendapatkan hasil untuk 2018 37.500, 2019 25.000, 2020 50.000 rupiah. Margin kontribusi kita peroleh dengan cara penjualan dikurangi biaya variabel, yaitu 1.500.000 dikurangi 900 dikurangi 37.500, kita mendapatkan hasil 562.500. Lalu kita drop saja sampai dengan tahun 2020. Maka untuk 2019 kita mendapatkan hasil 375.000 rupiah dan 2020 sebesar 750.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung biaya tetap total. Yang pertama biaya tetap ini kita masukkan 150 untuk 2018, 2019, dan 2020 hasilnya sama, yaitu 150. Dan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap sebesar 50.000 rupiah. Lalu laba operasi kita peroleh dengan cara margin kontribusi total dikurangi biaya overhead pabrik tetap dikurangi biaya pemasaran, yaitu untuk 2018 562.500 dikurangi 150 dikurangi 50, maka hasilnya 362.500. Untuk 2019 375 dikurangi 150 dikurangi 50 hasilnya 175. Dan untuk 2020 750 dikurangi 180 dikurangi 50 hasilnya 550. Selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi metode PBB. Yang pertama kita menghitung penjualan. Rumus penjualan masih sama, yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan. Untuk 2018 sebesar 1.500.000, 2019 1 juta, 2020 2 juta. Kita kurangkan dengan HPP. Sebenarnya kita harus menentukan HPP-nya dulu. Untuk persediaan awal di sini ada 350. Kita perlu menghitung dulu untuk biaya produksi per unitnya. Caranya yaitu ini PUP tetap per tahun kita bagi dengan volume produksi normal per tahun, yaitu 150.000 rupiah dibagi 150.000 unit. Maka hasilnya adalah 1, kita tambahkan dengan untuk selanjutnya kita tambahkan dengan biaya variabel per unitnya, yaitu 4 rupiah, 1,5 dan juga 0,5. Maka kita akan memperoleh hasil sebesar 7 rupiah. Selanjutnya kita menghitung persediaan awal, di mana persediaan awal hanya ada pada tahun 2020 saja, yaitu sebesar 350.000 rupiah. Selanjutnya harga pokok produksi kita hitung dengan cara biaya produksi per unit dikali unit penjualan. Kita lihat pada tabel produksinya setiap tahun, kita kali dengan unit penjualan. Pada 2018 kita peroleh 1.050, 2019 700, dan 2020 1.400.
Lalu biaya tersedia untuk dijual kita peroleh dengan cara menjumlahkan persediaan awal dengan harga pokok produksi, di mana pada tahun 2018 kita mendapatkan 1.050.000, 2019 700.000, dan 2020 1.750.000, yaitu dengan cara 350 ditambah 1.400.000. Berikutnya kita kurangkan dengan persediaan akhir, di mana persediaan akhir hanya ada pada tahun 2019 saja. Berbeda dengan persediaan awal yang hanya ada pada tahun 2020. Untuk mendapatkan HPP, kita kurangkan biaya tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Tahun 2018 kita memperoleh hasil 1.050.000, tahun 2019 kita memperoleh hasil 350, dan 2020 1.750.000. Dari hasil HPP tersebut kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita akan menghitung laba kotor total dengan cara mengurangi penjualan dengan HPP. Pada tahun 2018 kita mendapatkan 450, 2019 650, dan 2020 sebesar Rp250.000. Selanjutnya kita kurangkan dengan biaya pemasaran, admin, dan umum, yaitu biaya pemasaran dikali dengan unit penjualan ditambah dengan biaya administrasi tetap. Tahun 2018 kita mendapatkan 18, kita peroleh 87.500, 2019 75.000, dan 2020 100.000 rupiah. Laba operasi kita peroleh dengan mengurangi laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi umum. Maka hasil akhirnya laba operasi sebesar 362.500, 2019 575.000, dan 2020 150.000 rupiah. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Terdapat data operasi PT Mayora, biaya manufaktur variabel per unit 2019 sebesar Rp10, 2020 Rp10, unit produksi estimasi sesungguhnya 2019 10.000, 2020 5.000, unit penjualan harga jualnya Rp25 per unit, 2019 sebesar 5.000, 2020 sebesar 10.000, dan biaya overhead pabrik tetapnya untuk 2019 sebesar Rp100.000, 2020-nya Rp100.000 juga. Biaya produk per unit menurut metode PPV adalah Rp10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk metode PPP adalah untuk 2019 kita peroleh dengan cara biaya produksi variabel per unit ditambah biaya overhead pabrik tetap dibagi dengan unit produksi, yaitu produksi variabel per unitnya 10 ditambah dengan BOP tetapnya adalah 100.000, lalu kita bagi dengan unit produksinya sebesar 10.000, maka hasilnya Rp20 dan untuk 2020 sebesar Rp30. Selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Yang pertama kita menghitung penjualan dengan rumus harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang dijual. Untuk 2019 kita peroleh 125.000 dan 2020 sebesar 250.000.
Lalu kita kurangkan dengan biaya variabel total. Itu harga pokok penjualan variabel kita peroleh dengan biaya produk per unit dikali unit penjualan. Untuk 2019 kita peroleh Rp50.000 dan 2020 kita peroleh Rp100.000. Lalu untuk menghitung margin kontribusi total kita kurangkan penjualan dengan harga variabel total. Untuk 2019 kita peroleh Rp75.000 dan 2020 kita peroleh Rp150.000. Selanjutnya kita kurangkan lagi dengan biaya tetap total. Biaya tetapnya yaitu Rp100.000. Untuk laba operasinya kita hitung dengan margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap. Di 2019 minus Rp25.000 dan 2020 kita labanya sebesar Rp50.000. Selanjutnya laporan laba rugi dengan metode BPP. Penjualan masih sama dengan rumus harga jual per unit dikali unit penjualan 2019 yaitu Rp125.000, 2020 Rp250. Dikurangi dengan HPP. Kita harus menentukan HPP-nya dulu, yaitu persediaan awal sebesar Rp100.000. Harga pokok produksi kita hitung dengan cara biaya produksi per unit dikali unit penjualan. Untuk 2019 harga produksi per unitnya ada 25 dikali dengan unit penjualannya kita mendapatkan hasil Rp200.000 dan di 2020 Rp150.000. Harga tersedia untuk dijual kita jumlahkan persediaan awal dengan harga pokok produksi 2019 yaitu Rp200.000. Untuk 2020 100.000 ditambah dengan Rp150.000 maka mendapatkan hasil Rp250. Dikurangi dengan persediaan akhirnya Rp100.000, di mana persediaan akhir ini kita peroleh jika di tahun 2020 ini menjadi persediaan awal, maka di tahun berikutnya tahun sebelumnya itu menjadi persediaan akhir. Lalu harga pokok penjualan kita peroleh dengan cara barang tersedia untuk dijual sebesar Rp200.000 dikurangi dengan persediaan akhir, maka hasilnya Rp100.000. Dan untuk 2020 barang tersedia untuk dijualnya Rp250 dikurangi dengan persediaan akhirnya 0, maka harga pokok penjualannya Rp250. Lalu dari perhitungan ini kita masukkan ke tabel laporan laba rugi dengan metode BPP sesuai dengan tahunnya. Untuk 2019 Rp100.000, untuk 2020 Rp250. Lalu laba rugi operasinya kita peroleh dengan cara penjualan dikurangi dengan HPP. Untuk 2019 sebesar Rp25.000 dan 2020 kita tidak mendapatkan laba dan juga tidak rugi. Maka jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Kita akan melakukan pendekatan laba BBV, karena dengan pendekatan ini mampu membuktikan bahwa pada tahun pendekatan ini mampu meningkatkan laba, sedangkan pada pendekatan BBV tidak terjadi peningkatan laba. Di sini kita dapat lihat BBV tahun 2019 kita rugi Rp25.000. Lalu tahun 2020 kita bisa mengalami kenaikan dan mendapatkan laba sebesar Rp50.000. Berbeda dengan metode BBB, kita tahun 2019 mendapatkan laba sebesar Rp25.000, tetapi pada tahun 2020 kita tidak mendapatkan laba dan juga kita tidak rugi. Maka kesimpulannya kita memilih menggunakan metode BBV karena di sini ada peningkatan mendapatkan laba. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.